Tuhan berkenan.
Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku tetap jadi apinya. Dalam altar aku berlangkah, seraya bermanda gembira ria saat bahagia hari yang mulia, hari yang penuh kenangan. Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku apinya. Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku tetap jadi apinya. Ku terkenang masa yang lalu, Tuhan bermisi merdu dalam kalbu. Tiap sabda lembut dan menyentuh, marilah ikuti aku. Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku apinya. Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku tetap jadi apinya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Dan bersama rohmu. Teman-teman si Mamat, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Seperti tahun yang sudah-sudah, pada kesempatan ini kita merayakan perayaan Ekaristi dalam rangka pembaharuan janji imamat dan pemberkatan minyak-minyak suci. Tahun ini menjadi istimewa karena kita rayakan dalam tahun jubileum, tahun penuh rahmat, tahun penuh berkat, tahun penuh pengampunan, tahun penuh mempunyai kesempatan kita untuk menilai diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup sesuai dengan ajaran kita. Persiarahan bukan tanpa akhir, bukan tanpa tujuan. Persiarahan yang akhirnya membawa kita hidup bersama Bapa di surga. Tahun ini kita mulai dengan berkat. Tanggal 20 Februari saya mentahbiskan 2 Imam Kapusin. Tanggal 22 saya mendampingi Bapak Kardinal mentahbiskan 5 Imam Dominikan. Pada tanggal 28 Februari saya mentahbiskan 1 Imam Projo, dan pada tanggal 1 Maret saya mentahbiskan 8 Imam Pasionis di Bukit Lain. Bagi saya ini tanda-tanda Tuhan mencintai kita. Pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pastor
Pastor Barces yang telah membimbing kita untuk melihat identitas kita sebagai imam selama 1,5 hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan seimaman. Perjalanan Sekolah Pontianak dengan berbagai macam masalah, saya merasa tidak berat ketika ada persaudaraan antara para imam. Persaudaraan adalah kata kunci. Oleh karena itu, sambil mengucapkan selamat merayakan imamat kita, saya juga mendoakan agar persaudaraan ke depan kita berkokoh, kita berkuat lagi. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa kesulitan, bahkan kadang-kadang membuat kita mungkin terganggu panggilan kita. Tapi kesaksian pribadi, makin tahun-tahun terakhir ini, saya merasa bahwa para imam Sekolah Pontianak ini sungguh-sungguh kompak, dan itulah yang membuat Tuhan memberi berkat yang besar kepada kita. Buat tahun ini ada 10 paroki yang kita dirikan selama 10 tahun saya di sini. Tanggal 25 Juli nanti Kuala Bede akan menjadi paroki, dan pada tanggal 28 Agustus Senakin menjadi paroki. Bagi saya ini semua merupakan berkat bagi umat, bagi kita semua, dan ini berkat kerjasama yang sangat baik antara para pastor. Oleh karena itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap saling mendoakan, dan saya mengajak umat untuk mendoakan kami, pelayan-pelayanmu yang pasti juga tidak sempurna. Dan ini kami ingin menjadi sempurna, tapi kesempurnaan itu hanya bisa terjadi kalau yang tidak sempurna berjalan bersama-sama sebagai satu tim demi kemajuan umat, kemajuan gereja, dan demi kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, mari kita mohon ampun dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in
Ya Allah penyelamat kami, Engkau telah mengurapi putra-Mu yang tunggal dengan Roh Kudus dan mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Semoga kami mengambil bagian dalam urapan ini dan menjadi saksi penebusan-Mu di dunia. Demi Yesus Kristus putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertata dalam kesatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pista sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Mu menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Ku langkah, Allahku dan batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan
Bacaan dari Kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihani kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Kristus. Para imam yang terkasih, beserta Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di sini. Kemarin kami para imam mengadakan pertemuan tentang siapa diri kami sendiri sebagai wartasada, dan Pastor Barces memberikan dengan sangat baik untuk menjadi pewarta, menjadi kepala yang baik. Salah satu keutamaan yang mutlak dimiliki oleh seorang imam adalah sikap rendah hati. Dan dari pengalaman saya, ini sungguh sangat menentukan. Tapi kali ini saya untuk mencoba melihat keutamaan lain yang mungkin kurang kita perhatikan, yaitu berani mengampuni. Dalam Injil kita dengar berapa kali kamu harus mengampuni, 77 kali 7 tanpa batas. Jangan menghakimi orang lain, karena ukuran yang sama akan dilakukan bagi dirimu sendiri. Jadi semangat pengampunan punya dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Ketika saya baru menjalani hidup imamat saya, baru 4 tahun di Skadau, saya imam pribumi pertama, projo pertama di antara imam Itali yang pasionis. Sebagai imam muda, goncang hidup saya, karena pada saat itu hampir semua kelemahan gereja saya alami. Kelemahan yang ada pada diri pastor, kelemahan yang pada berisisir, kelemahan umat. Dan ketika saya tidak tahan, saya mengeluarkan kritik kepada atasan saya. Suatu ketika satu pastor menulis surat dengan saya, dan begitu banyak kelemahan saya tak bisa berdaya. Saya pergi ke kamar pastor. Pastor, ini ditani keburukan saya, tolong deh tambahkan lagi, karena ini masih kurang. Karena saya mengakui bahwa saya banyak pengalaman, dan saya tak marah dengan pastor. Dan dengan semangat seperti itu, saya merasa lega. Oktober yang lalu, Imam Projo mengadakan retret di Sydney, dipimpin oleh Pastor Alo MSc, seorang Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Australia. Lalu saya sangat terkesan masalah kemampuan untuk mengampuni orang lain, dan contoh yang dia gunakan adalah pengalaman Debbie Morris, ya, seorang yang sangat terkenal, lahir pada 1964 di Louisville, Amerika Serikat. Debbie Morris ini pada umur 16 tahun, ketika duduk di mobil dengan pacarnya, ditodong oleh pistol dan diculik oleh 2 orang. Pacarnya dibunuh secara pelan-pelan
Dia melayat sendiri, melihat sendiri bagaimana pacarnya disayat-sayat mati perlahan-lahan. Dan dia diperkosa berkali-kali oleh 2 orang penculik itu. Umur dia baru 16 tahun. Hidupnya hancur. Dan dia sendiri, orang tuanya cerai. Dalam kisah hidupnya, ketika di SMA, dia termasuk 10 anak yang cerdas dan berperan dalam sekolah. Dia mengharapkan bahwa mamanya hadir, ternyata mamanya kencan dengan pria lain. Baru pada umur 35 tahun, dia mampu menerima kenyataan itu. Dia juga hidup terjun dengan alkohol karena penderitaan yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan dia melihat bahkan orang yang menculik dia dihukum mati dan dia diberi kesempatan untuk menembak orang itu. Tapi mati orang itu pun tidak menyebabkan dia tentram hidupnya. Singkat kata, dengan melalui pengalaman rohani bimbingan terakhir, akhirnya dia mengambil keputusan tidak ada jalan lain kecuali mengampuni orang yang memperkosa dia. Dan itu dia lakukan setelah 19 tahun. Dari umur 16 tahun dia diperkosa, orang tuanya cerai, baru 35 tahun dia mampu mengampuni orang itu. Dan ketika dia mampu mengampuni orang yang memperkosa dia, orang yang membunuhkan pacarnya, dan pada waktu itu dia merasa lega. Dan luar biasa, orang yang bunuh dia itu namanya Robert. Mengampuni Robert, dia mau mengampuni Robert, jadi tidak mau supaya Robert itu masuk surga. Tapi kemudian mengatakan, seperti Tuhan mencintai saya, Tuhan juga mencintai Robert. Dia doakan Robert juga untuk masuk surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita mengalami luka batin, dan saya rasa para pastor juga itu akan terbawa. Mengampuni bukan sesuatu yang mudah, tetapi selama kita mengampuni orang yang bunuh dia itu di penjara, tapi dia lebih di penjara lagi karena hidup penuh gelisah, ketakutan, ingin balas dendam kasumat dan sebagainya. Jadi ini saya sungguh terkesan dengan pengalaman ini dan itu ada riwayat hidupnya yang sangat terkenal. Salah satu riwayat hidupnya mengatakan adalah forgiveness the dead man walking, mengampuni orang mati yang berjalan. Jadi teman-teman pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari, selain kita dipanggil untuk mencintai orang lain, kita juga dipanggil untuk berani memaafkan orang lain. Ketika kita tidak berani memaafkan, beban ada pada diri kita. Saya, kalau ini sekarang berita masa, kalau ada berita buruk tentang busukan, selalu saya dapat tembusan. Kalau ada pastor yang bersalah, selalu saya dikirim WA. Dan orang selalu pancing komentar saya, dan saya tidak pernah komentar. Ketika saya baru 3 bulan di sini, saya dapat WA, ya Tuhan, ampunilah dosa suku kami yang baru ini. Karena malam-malam dia minum di hotel dengan ibu-ibu dari Jakarta. Saya diam, tapi saya mencoba untuk menerimanya sebagai kritik dan sebagainya, dan saya coba tidak melawan. Dengan cara itu saya merasa agak tenanglah hidup ini. Jadi teman-teman imam yang terkasih, saya sangka mari kita mencoba untuk membiasakan diri berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan Debbie Morris ini 19 tahun dia bergulat untuk menghadapi itu, dan setelah dia berani mengampuni orang yang membunuh
suaminya orang yang memperkosa dia berkali-kali dan rasa lega. Bahkan dia juga mendoakan orang itu, seperti Tuhan mencintai saya, Tuhan juga mencintai orang yang berbuat jahat dengan kita. Dan itulah yang dilakukan seorang penjahat di kayu salib. Dia menegur temannya, kita ini wajar dihukum, tapi Yesus ini tanpa salah juga dihukum. Dan apa kata Yesus pada waktu itu? Hari ini juga engkau masuk surga bersama saya. Mari Bapak Ibu, kita mudah-mudahan tahun ini adalah tahun berkat, tahun rahmat, tahun juga kesempatan kita untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu adik kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu rekan kerja kita. Karena kalau kita tidak mampu mengampuni, beban ada pada diri kita. Dan seperti Morris mengatakan, seperti Tuhan mencintai saya, Tuhan juga mencintai orang yang bersalah kepada saya. Dan dengan rasa lega itu, Tuhan juga akan mengampuni kita dan Tuhan juga tetap mengizinkan. Mari ini kita renungkan, dan ini memang tidak mudah. Tetapi bagi saya terkesan ketika retret itu baru pertama kali saya mengambil retret, bahwa yang ditekankan adalah bagaimana kita mampu mengampuni orang lain.